Karena ini terus terang aja ini sangat memalukan, karena ini mencerminkan bagaimana sepak bola kita dikelola oleh pemimpin-pemimpin atau elit-elit sepak bola yang seperti Haruna, yang cara berpikirnya yang penting hasil. Naturalisasi tidak setuju, tapi entah berapa lama yang lalu dia bilang naturalisasi setuju. Orang yang tidak konsisten dalam berpikir, orang yang bicara tentang match fixing tidak perlu diberantas. Jadi ini bahaya menurut saya. Otak PSSI di dalamnya salah satunya Haruna Sumitra berpikirnya seperti itu, dan ini yang bahaya. Oke, balik lagi di Gocek Bung Toel. Jadi baru aja ngomongin soal sepak bola. Baru saja rasanya mengingatkan untuk jadi solusi bukan polusi. Tiba-tiba muncul isu kegaduhan yang luar biasa di sepak bola nasional. Akhirnya, padahal kemarin baru bicara soal teknikal sepak bola, area sepak bolanya. Sekarang bicara di luar area sepak bolanya lagi. Yaitu soal kegaduhan yang ditimbulkan oleh salah satu exco PSSI, Haruna Sumitra. Ya sebetulnya sih kenapa saya nunggu sampai baru kali ini muncul ulasan lah, sharing pendapat saya tentang kegaduhan yang ditimbulkan oleh Haruna Sumitra, exco PSSI, karena yang pertama kalau orang bola ya paham siapa Haruna Sumitra. Itu yang pertama. Yang kedua ya saya juga mau tunggu respon PSSI-nya seperti apa. Dan respon PSSI kan sudah muncul. Jadi oke lah. Saya coba berpendapat merespon permintaan teman-teman Gocek Bung Toel yang banyak masuk lewat DM maupun komen-komen kepada media sosial saya. Sehingga saya harus memberikan pandangannya. Yang pertama sebetulnya apa yang disampaikan Haruna Sumitra bukan semata-mata yang kontroversi atau yang tidak tepat, yang ngawur itu soal Sinteyong saja, soal coach Sinteyong atau STY saja, bukan itu saja. Ada beberapa poin yang menurut saya sih kalimat-kalimatnya, pernyataan-pernyataannya sangat kontroversial dan ngawur lah. Lalu itu menjadi memalukan karena diucapkan oleh seorang exco PSSI. Kalau orang awam ya masih ada tolerannya lah. Tapi kalau exco PSSI pernyataan-pernyataannya dalam podcast seperti itu ya buat saya sih memalukan lah. Jadi yang pertama saya mau bilang adalah soal ketidaklurusan logikanya. Logika sepak bolanya. Misalnya waktu dia berbicara tentang yang penting itu hasil bukan proses, tentang tim nasional kemarin, menyinggung tim nasional kemarin yang kalau runner up sih nggak perlu STY kan seperti itu. Ini pernyataan yang menurut saya sih kurang pantas lah keluar dari mulut seorang exco gitu loh. Jadi seolah-olah tidak punya apresiasi pada proses sepak bolanya. Jadi mementingkan hasil. Dan saya mau bilang, bayangkan logika sepak bolanya nggak lurus, nggak konsisten. Untuk orang yang mementingkan hasil, ternyata Haruna menolak atau bukan kelompok orang yang menyetujui naturalisasi. Jadi untuk orang yang mementingkan hasil, ternyata Haruna itu tidak menyetujui naturalisasi. Di sini kan nggak lurus logika berpikirnya. Kalau seharusnya kalau orang yang mementingkan hasil, maka dia akan menyetujui atau mendukung naturalisasi. Dia akan di posisi itu karena yang penting kan hasil. Mau 5 kayak, mau 6 kayak, mau 7 kayak naturalisasi, yang penting kan hasil. Jadi di sini logika sepak bolanya nggak lurus. Dan kalau kita lihat cek rekam digital, jejak digital Haruna Sumitra terkait ketika ada pemain-pemain muda asal Brazil yang akan dinaturalisasi untuk proyek timnas untuk Piala Dunia U20, itu kan pernyataannya justru dia malah mendukung, malah akan mensupport ide gagasan naturalisasi pemain-pemain muda asal Brazil
dengan dalih investasi, katanya kan begitu, biar klub yang mengendorse. Ada kok jejak digitalnya, silahkan dicek. Jadi di situ saja tentang naturalisasi. Yang pertama, dia tidak punya konsistensi pemikiran tentang naturalisasi. Di podcast itu dia koar-koar bukan orang yang menyetujui naturalisasi. Saya termasuk golongan rezim, katakan begitu, yang menolak atau tidak setuju naturalisasi. Pada kenyataannya, sewaktu beberapa tahun lalu, tahun 2020 kalau tidak salah, yaitu tadi, dia justru malah mendukung proyek naturalisasi pemain-pemain muda Brasil yang sempat datang ke Indonesia. Dan salah satunya kan juga ada yang dititipkan di Madura United ketika itu. Dan dalam pernyataan-pernyataannya, Haruna malah menunjukkan dia menyetujui. Dia mengendorse. Dia bilang klub yang harus mengendorse untuk kepentingan yang tadi itu. Dalihnya merekrut pemain asing muda adalah investasi. Itu dalihnya. Jadi di situ saja kita lihat konsisten logika berpikir sepak bolanya nggak konsisten, nggak lurus. Soal mementingkan hasil, soal naturalisasi, soal rekam jejak naturalisasi. Di situ aja nggak lurus cara berpikirnya. Jadi ya menanggapinya gimana ya? Kalau nggak lurus ya buat apa kita dengar? Artinya Haruna adalah tipikal orang yang berpendapat berdasarkan kepentingannya. Karena ada sesuatu kepentingan dia maka bisa berpendapat A, nanti bisa berubah lagi jadi B, nanti bisa berubah lagi jadi C. Cuma karena itu tadi saya bilang kalau orang bola sih ya nggak heran gitu loh. Makanya saya nggak mau serta-merta merespon permintaan teman-teman untuk mengulas ini. Karena kalau orang bola paham siapa Haruna gitu loh. Sepak terjangnya di jagat sepak bola Indonesia ya orang bola ya paham. Kalau yang ngaku orang sepak bola sih gitu loh. Jadi buat saya itu tadi yang pertama tidak lurus konsistensi berpikir logika sepak bolanya terkait mementingkan hasil, terkait naturalisasi dan lihat jejak rekamnya soal naturalisasi. Sepertinya teman-teman di akun-akun sepak bola media sosial juga sudah sangat merespon lah terkait itu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya juga menurut saya sih tidak pantas keluar ucapan dari mulut seorang exco adalah bahwa PSSI tidak harus ikut terseret arus pemberantasan match fixing katanya. Jadi match fixing itu nggak harus diberantas, tapi harus diselami katanya. Dipahami secara proporsional. Ini kan satu memprihatinkan sekali. Ini mencerminkan apa ya? Ini kalimat-kalimat ganda, ini pikiran-pikiran ganda. Match fixing jelas salah satu tabu dalam sepak bola. Tapi dia mengatakan bahwa PSSI nggak usah memberantas match fixing, tapi lebih baik memahaminya dulu katanya. Ini kan buat saya adalah kalimat-kalimat ganda dan itu tidak pantas diucapkan oleh exco PSSI yang artinya dia adalah petinggi PSSI. Exco itu kan ada 15 orang, itu dipilih oleh Kongres. Kongres itu adalah entitas tertinggi di sepak bola sebuah negara, memilih 15 orang ini untuk membangun sepak bola kita. Tapi kalau yang dipercaya membangun sepak bola kita, cara berpikirnya seperti itu, ya gimana ya istilahnya itu. Nggak bisa ngomong, speechless gitu loh. Jadi, memalukan sekali. Bicara soal match fixing tidak perlu diberantas. Jadi kemana aja ketika ada match fixing ini kan sudah banyak materi-materi tentang match fixing ini di sirkuler oleh FIFA, UEFA maupun AFC terkait match fixing gitu loh. Bagaimana kita memproteksi, bagaimana kita mengantisipasi sebagai federasi, sebagai pelaku-pelaku sepak bola gitu. Ada prinsip 3R tentang bagaimana menghadapi match fixing gitu. Jadi saya pikir kok aneh ya seorang exco nggak ngerti dan bicaranya malah seperti itu. Itu yang kedua tentang match fixing. Yang ketiga, keprihatinan saya itu justru juga adalah ketika dia bicara hal yang sifatnya teknis.
tentang pola main tim nasional yang katanya long ball, direct ball gitu loh. Saya pikir nonton nggak ya gitu loh. Haruna ini nonton pertandingannya timnas nggak? Dia bandingkan dengan Liga 1 yang katanya build up dari bawah gitu loh. Nonton nggak sih Liga 1 gitu loh. Yang akun-akun sepak bola juga langsung merespon tuh. Betapa paradoksnya omongannya gitu loh. Yang menurut dia berdasarkan masukan dari pelatih-pelatih Liga 1. Nah ini juga perlu dijelaskan nih, perlu dikonfirmasi nih. Karena Haruna dengan jelas-jelas mengatakan dia mendapatkan masukan dari pelatih-pelatih Liga 1 tentang coaching pointnya apa. Jadi merasa bahwa sampai sekarang coaching point dari Sinteyong kepada mereka apa, ini bias ini kalimat. Coaching point, game plan ini harus pada konteks yang benar diucapkan supaya dipahami dengan benar. Yang kedua juga kan dia mengakui bahwa Haruna dikomplain oleh banyak pelatih-pelatih Liga 1 tentang cara melatih Sinteyong yang dianggapnya nggak holistik, terutama soal pelatihan fisik. Jadi pelatihan fisiknya parsial katanya dibilang. Kalau Liga 1 holistik with the ball, kalau yang Sinteyong parsial katanya antara fisik dan tactical. Jadi without the ball gitu loh. Ini juga harus diklarifikasi yang betul dalam diskusi yang benar proporsinya gitu loh. Jadi supaya nggak offset ngomongnya, supaya nggak bias. Nah artinya apa? Ketika Haruna Sumitro ngomong itu bisa jadi offset, bisa jadi bias pemahamannya gitu loh. Jadi buat saya ini juga perlu klarifikasi nih. Berarti ketika dia menyampaikan bahwa ada masukan dari pelatih Liga 1, ada komplain dari pelatih-pelatih Liga 1, ini posisi yang mempertentangkan. Posisi yang mempertentangkan antara Sinteyong dengan pelatih Liga 1 di satu sisi. Sinteyong di sini, pelatih Liga 1 di sini. Nah ini menurut saya sih nggak bagus, berbahaya, memecah belah. Ini situasi yang menurut saya sih bikin situasi tidak kondusif, yang harusnya Sinteyong mendapatkan dukungan dari klub-klub kompetisi Liga 1. Dengan seperti ini kalimatnya menunjukkan makin jelas bahwa di balik itu ada komplain yang disampaikan kepada Haruna, ada masukan yang disampaikan kepada Haruna, dan itu disampaikan kepada Sinteyong menurut saya dalam pola yang atau diskusi yang menurut saya sih menjadi tidak tepat akhirnya. Seperti itu. Jadi buat saya kegaduhannya bukan soal tentang Sinteyong saja. Betul ada tentang Sinteyong, tapi ada kalimat-kalimat lain yang menurut saya sangat mengganggu. Tentang match fixing yang gak perlu diberantas, tentang naturalisasi yang menunjukkan dirinya tidak punya konsistensi berpikir atau logika sepak bola yang gak lurus, tentang tata cara kepelatihan tadi, masukan-masukan dari pelatih Liga 1, komplain dari pelatih Liga 1, yang itu artinya mempertentangkan gitu loh. Nah terakhir bayangkan kita lihat, dengan kegaduhan seperti itu, dengan tagar Haruna out yang sudah muncul ke permukaan, respon PSSI kita lihat apa? Kan lewat sekjennya Yunus Nusi hanya menyebut sebagai pandangan pribadi. Jadi dianggap sepele, dianggap seolah-olah itu bukan masalah besar, itu hanya pandangan pribadi yang menurut saya sih yaitu tadi menyederhanakan masalah. Haruna itu bagaimanapun seorang exco, dipanggil sebagai narasumber dalam sebuah podcast itu karena jabatan exco yang melekat kepada dirinya. Kalau Haruna setia atau memegang asas kolektif kolegial yang harus dianut oleh exco, maka dia tidak akan bawa situasi atau apa yang terjadi dalam rapat exco itu keluar. Karena kalaupun dia harus bawa, itu adalah keputusan yang kolektif kolegial itu, bukan pandangan pribadinya gitu loh. Nah sekarang dianggap itu sebagai pandangan pribadinya. Jadi menurut saya ini ada pelanggaran terhadap asas kolektif kolegial yang dilakukan oleh Haruna. Karena Sekjen PSSI sendiri Yunus Nusi menyatakan bahwa mewakili PSSI bahwa itu adalah pandangan pribadi, dan kalau itu pandangan pribadi artinya ada kesalahan etika, kesalahan etik, pelanggaran etika, dan artinya apa? Komite Etik PSSI harusnya turun karena kegaduhannya sudah muncul lewat ekspresi-ekspresi di jalanan gitu loh.
Karena ini terus terang aja, ini sangat memalukan karena ini mencerminkan bagaimana sepak bola kita dikelola oleh pemimpin-pemimpin atau elit-elit sepak bola yang seperti Haruna. Yang cara berpikirnya, yang penting hasil. Naturalisasi tidak setuju, tapi entah berapa lama yang lalu dia bilang naturalisasi setuju. Orang yang tidak konsisten dalam berpikir. Orang yang bicara tentang match fixing tidak perlu diberantas. Jadi ini bahaya menurut saya. Otak PSSI di dalamnya salah satunya Haruna Sumitra berpikirnya seperti itu. Dan ini yang bahaya. Jadi kalau PSSI mau kelihatan serius atasi ini, komite etik harus turun. Komite etik harus turun dan saya juga mau dengar voter-voter PSSI yang sudah milih Haruna waktu itu. Yang dia pilih adalah orang yang berpikirannya seperti ini. Yang tidak lurus logika sepak bolanya. Yang tadi saya jelasin. Yang tidak perlu pemberantasan match fixing. Seperti itu. Yang kalimatnya bersayap. Dan kalau orang bola paham kenapa dia ngomong seperti itu. Karena orang bola paham siapa Haruna Sumitra. Dan yang terakhir adalah soal pelanggaran etik itu. Yang kolektif kolegial. Seperti PSSI sendiri bilang bahwa itu pandangan pribadi. Kalau itu pandangan pribadi berarti dia sudah melakukan pelanggaran etik terhadap asas atau prinsip kolektif kolegial. Jadi kita tunggu keseriusannya supaya jangan cuma gaduh aja seperti ini. Karena gaduh seperti ini hanya jadi lawakan, hanya jadi dagelan dalam konteks sepak bola modern saat ini. Sekali lagi saya tidak bosan-bosannya mau mengingatkan jadi solusi bukan polusi sepak bola. Tetap digocek, Bung Toel.